Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga Marvin dan semua murid-murid. Apa kabar? Semuanya kabar baik, Pak. Syukur kabar semuanya sehat, apalagi di masa pandemi ini kita harus sering-sering menjaga kesehatan. Ingat selalu untuk melakukan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Baik, Pak. Kami selalu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru baik di kelas ataupun di rumah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ngomong-ngomong untuk materi penjaskes kita hari ini mengenai apa, Pak? Materi kita hari ini mengenai atletik. Dan berhubung masa pandemi kita hanya belajar materinya saja dulu. Baik, Pak. Kami siap mendengarkan materi pembelajaran mengenai atletik. Baiklah, ada yang tahu apa itu pengertian dari atletik? Atletik adalah gabungan berbagai jenis olahraga bisa lompat jauh, tolak peluru, dan lain-lain, Pak. Bagus Marvin. Jadi atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, athlon, yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada 776 sebelum Masehi. Induk organisasi olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kita tahu atletik bisa dikatakan cabang olahraga yang paling diminati di setiap perlombaan. Kira-kira boleh tahukah Pak sejarah singkat dari atletik ini? Pada dasarnya olahraga atletik berawal dari kegiatan Olimpiade yang ada di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Kala itu, perlombaan lari atau start adalah satu-satunya olahraga yang diperlombakan. Olahraga atletik memiliki organisasi yang formal pada abad ke-19 di mana pada masa itu ada latihan dan olahraga reguler yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah di Eropa. Pada perkembangannya pada tahun 1896 olahraga atletik yang mulai diperlombakan pada event kejuaraan Olimpiade yang diikuti oleh berbagai negara. Negara Indonesia mulai mengenal dunia olahraga atletik pada awal tahun 1930-an, yaitu ketika pemerintahan Hindia Belanda yang mulai mengajarkan pelajaran atletik di sekolah. Organisasi atletik pertama kali di Indonesia yang bernama Netherlands Indische Athletic Unie, yang bertugas untuk mengadakan pertandingan olahraga atletik. Kegiatan pendidikan olahraga atletik di Indonesia sempat mengalami vakum karena ada masalah dibekukan pada masa penjajahan Jepang. Namun, pada tahun 1946 dibentuk organisasi yang bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan olahraga atletik yang ada di Indonesia. Baik, Pak. Kami jadi mengetahui sejarah singkat mengenai olahraga atletik. Kalau yang termasuk cabang olahraganya apa saja, Pak? Terdiri dari 4 bagian cabang olahraga. 1. Cabang olahraga jalan cepat. 2. Cabang olahraga atletik berlari A. Lari sprint, lari 100 meter, B. Lari jarak pendek jaraknya 100, 200, 400 meter, C. Lari jarak menengah jaraknya 800 sampai 1500 meter, D. Lari dari jarak jauh atau maraton, E. Lari jarak estafet 4 x 400 meter. 3. Cabang atletik melempar A. Lempar lembing, B. Lempar cakram, C. Tolak peluru, D. Lontar martil. 4. Cabang olahraga atletik melompat A. Lompat jauh, B. Lompat tinggi, C. Lompat galah, D. Lompat jangkit. Untuk materi kita hari ini, kita fokus ke cabang olahraga atletik melompat, yaitu lompat jauh. Siapa yang tahu pengertian lompat jauh? Bagaimana dengan kamu Marvin? Saya mencoba menjawab, Pak. Lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya dari titik awal ke bak pasir, dengan berlari, dan memperhatikan papan tolakan agar lompatan kita tidak dianggap batal. Bagus Marvin. Jawaban yang baik. Jadi lompat jauh adalah jenis olahraga atletik, yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet, untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara, dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Cara atau tahapan dalam melakukan lompat jauh seperti apa saja, Pak? Teknik dasar dalam melakukan lompat jauh adalah: pertama, teknik awalan sebagai ancang-ancang. Kedua, teknik tolakan dengan kaki terkuat. Ketiga, teknik melayang, mengatur posisi kaki.
Keempat, teknik mendarat di bak pasir. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya Pak. Saya sedikit susah untuk melakukan teknik ketiga Pak. Sering saya ketika berhadapan dengan papan tolakan, saat mau menolak, saya bingung mau melakukan tolakan, dengan kaki apa yang akan menolak kiri atau kanan. Adakah cara yang membuat kita agar fokus menolaknya dengan kaki apa Pak? Pertanyaan yang bagus. Memang agak sedikit sulit untuk teknik dasar yang satu ini. Caranya agar fokus ialah, pertama, latihan yang rutin. Kedua, memilih kaki yang kuat. Contoh kaki kanan. Kita melatih lompat di papan tolakan dulu, tapi tanpa awalan dengan menggunakan kaki kanan. Setelah itu sudah fokus, baru kita coba dengan awalan berlari lalu menolak di papan tolakan. Oke, baiklah. Berhubung waktu kita sudah habis, maka pelajaran kita lanjutkan minggu depan. Tugas kalian adalah meringkas mengenai lompat jauh, minggu depan di kumpul. Hai Marvin, sedang apa di perpustakaan? Sedang mencari bahan untuk ringkasan mengenai materi lompat jauh Pak. Saya bangga punya murid seperti kamu. Langsung bekerja untuk mencari bahan ringkasan, padahal tugas masih minggu depan. Kira-kira, adakah hal yang kurang mengerti mengenai materi lompat jauh ini? Banyak sih Pak, terutama mengenai materi kita tadi, yaitu lompat jauh. Mengenai hal apa kira-kira yang kamu belum paham? Di dalam lompat jauh, ada terdapat berapa gaya Pak? Pertama, gaya jongkok. Kedua, gaya menggantung. Ketiga, gaya berjalan di udara. Pak, gaya yang sering dipakai dalam lompatan gaya apa Pak? Tergantung dari perlombaannya. Mereka meminta gaya apa yang harus dilakukan. Tetapi, lebih banyak memakai gaya jongkok. Oh, begitu ya Pak. Jadi untuk peraturan-peraturan yang berlaku dalam perlombaan lompat jauh apa saja Pak? Pertama, peraturan. Tempat. 1. Awalan. Untuk lintasan awalan lompat jauh lebarnya 1,22 meter, dan panjangnya 40 meter. 2. Papan tolakan untuk panjang papan tolakan 1,22 meter sama dengan lebar lintasan awal. Lebar 20 cm dan tebal 10 cm. 3. Tempat pendaratan untuk tempat pendaratan berupa bak pasir dengan ukuran sebagai berikut. Lebar minimal 2,75 meter. Jarak garis tolakan dengan ampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Kedua, peraturan umum lompat jauh yaitu, 1. Bila peserta lompat jauh lebih dari 8 orang setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 3 kali. Lompatan diambil yang terjauh. Jika peserta hanya 8 orang atau kurang, maka setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 6 kali. 2. Melompat dilakukan secara bergiliran, dan hasil lompatan diukur dari bekas anggota tubuh terdekat atau paling belakang yang menyentuh bak pasir. 3. Setiap peserta diberi waktu 1 giliran selama 1,5 menit. Lompatan yang sama ditentukan dengan melihat hasil lompatan yang terbaik. Bila masih sama maka akan dilihat hasil dari lompatan yang ketiga. Bagaimana Marvin, kamu sudah paham mengenai materi kita? Saya sudah mulai paham Pak mengenai lompat jauh. Sekarang saya yang ingin bertanya dengan kamu. Apakah yang menyebabkan pelompat dinyatakan batal dalam lompatan? Yang menyebabkan mereka batal adalah melakukan tumpuan tetapi di luar papan tumpuan atau bisa lewat dari papan tumpuan. Kedua, bertumpu dengan kedua kaki. Ketiga, melakukan pendaratan dengan terjatuh atau tangan menyentuh pasir. Keempat, mendarat di luar dari bak pasir boleh di luar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Bagus, kamu mulai memahaminya. Pertanyaan terakhir, kamu sudah mengetahuikah rincian ukuran lintasan dari lompat jauh? Serta berapa meterkah jarak pelompat pria dan wanita? Panjang bak lompat 9 meter, lebar bak lompat sama dengan 2,75 meter, lebar lintasan awalan sama dengan 1,22 meter, lebar papan tumpu sama dengan 20 meter, panjang papan tumpu sama dengan 1,22 meter, bak lompat diisi dengan pasir. Untuk wanita 4 meter, dan untuk pria 6 meter. Selamat Marvin, kamu sudah banyak memahami mengenai materi kita khususnya lompat jauh ini. Seandainya sekarang kita tidak dilanda wabah COVID, mungkin kita sudah mengada praktik di lapangan dan akan mengadakan perlombaan lompat jauh antar kelas. Terima kasih Pak. Saya juga berpikir demikian Pak. Semoga COVID-19 di dunia bisa berakhir dan kita boleh mengadakan kegiatan olahraga kembali.
Dan boleh mengadakan perlombaan antar kelas untuk mencari murid yang berprestasi di bidang olahraga. Benar Marvin. Semoga semua cepat berakhir dan boleh melaksanakannya seperti biasa. Terima kasih buat ilmu dan penjelasannya hari ini Pak mengenai lompat jauh Pak. Saya boleh lebih memahami mengenai lompat jauh dan tidak sabar melaksanakan prakteknya secara mandiri. Sama-sama Marvin. Semoga kamu menjadi anak yang berprestasi di segala bidang terutama di bidang olahraga di cabang atletik. Karena saya melihat kemampuan lebih di dalam diri kamu di bidang olahraga. Serta saya salut dengan kemauan keras dan semangat belajar keras kamu untuk mengetahui sesuatu yang kamu belum paham. Tingkatkan selalu ya, dan jangan lupa dibarengi dengan berdoa. Amin. Terima kasih buat semangat dan dukungannya ya Pak. Sama-sama nak, mari saya permisi dulu. Siap Pak. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Oke siap.